Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Apa mau dikata hancur, lebur, em, amburadul, apalagi ya. Luar biasa ini. Manchester United kalah cukup telak, sangat telak bahkan, bukan cukup telak, sangat telak dari tuan rumah Brentford 4-0. Gua baru saja selesai nonton pertandingannya, di luar dugaan, sangat-sangat tidak bisa dipercaya bagaimana skuad Erik ten Hag ini bermain, utamanya di babak pertama. Oke, langsung aja gue coba untuk bikin reviewnya. Cristiano Ronaldo bermain, Eriksen bermain, Lisandro Martinez bermain, Fred bermain. Formasi di televisi ini dikabarkan adalah 4-3-3. Fred, Bruno, dan Eriksen di tengah. Manchester United juga mengenakan jersey terbarunya ya, dengan warna kuning kehijau-hijauan, kuning terang, kuning stabilo. Tapi langsung di menit ke-9 justru Brentford unggul duluan. Di awal-awal pertandingan Manchester United nampak belum rapi betul ya. Dan ini di menit ke-9 langsung Brentford unggul duluan. De Gea blunder, konsen yang buruk, diawali dari Cristiano Ronaldo yang kehilangan bola. Dan pemain Brentford ini punya ruang untuk melakukan shooting. Formasi sendiri menurut gue walaupun dikatakan 4-3-3 tapi justru lebih sering dengan 4-2-3-1 ya. Fred berduet dengan Christian Eriksen di pivot, sama seperti ketika menghadapi Brighton di babak kedua, tapi pada saat itu menggunakan Scott McTominay, kali ini menggunakan Fred. Lagi-lagi pressing yang ketat dan high pressing atau yang pressing yang cukup tinggi ya, yang dilakukan oleh para pemain Brentford ini membuat kesulitan besar bagi para pemain Manchester United untuk build up, yang bukan hanya mengakibatkan macetnya build up serangan dari Manchester United, tapi juga langsung mengancam gawang Manchester United karena high pressing ini sering sekali terjadi justru di daerah pertahanan Manchester United, bahkan di dalam kotak penalti Manchester United. Ini kelihatan berantakan sekali ya. Dan ya ini menurut gue banyak sekali yang akhirnya menjadi momentum serangan, justru momentum peluang bagi Brentford. Bahkan ada kesalahan dari Eriksen yang coba build up, umpan dari Maguire, pressing tinggi yang membuat bola berhasil direbut oleh Brentford, lalu berujung foul. Free kicknya hampir saja menjebol gawang De Gea untuk merubah kedudukan menjadi 2-0. Tapi tidak butuh waktu lama di menit ke-17. Lagi-lagi diawali dari pressing Brentford kepada Eriksen. Gagal build up. Bola liar di kotak penalti dimanfaatkan oleh pemain Brentford, 2-0 bagi tuan rumah. Kedudukan 2-0 ini menurut gua membuat situasi semakin sulit. Brentford semakin percaya diri. Secara mental mereka naik ya, seperti gua perkirakan di preview. Brentford ini tampil cukup gemilang, tampil cukup luar biasa, menahan Leicester 2-2 setelah sebelumnya ketinggalan 2-0. Di pertandingan ini mereka bermain kandang pertama kali. Dan ternyata betul, gue juga perkirakan kalau Brentford unggul duluan akan sulit bagi Manchester United mengejar. Lagi-lagi betul kejadian. Dan ya, ini membuat situasi sangat sulit bagi Manchester United, ketinggalan 2-0, di mana mereka belum bisa menemukan bentuk permainan, mereka masih bingung, sementara Brentford sudah di atas angin. Possession yang dilakukan setelahnya oleh Manchester United ini seperti possession kosong buat gua ya, karena dengan amatiran ala gua, karena kreativitas kurang, sehingga sering sekali berakhir crossing yang nggak penting, yang nggak perlu, yang nggak akurat, yang mudah tentu saja dipatahkan oleh para pemain belakang Brentford. Bahkan akhirnya menjadi 3-0. Di sini gue lihat ketika skor sudah 3-0 ini secara mental kumulatif ya, kondisi psikis dari pemain Manchester United ini nampak sangat hancur, turun drastis, sehingga instruksi teknis, katakanlah demikian, taktikal ya, yang memang belum jalan, tanpa berantakan sama sekali, betul-betul tidak berjalan ya. Bahkan setelahnya 4-0. Di kondisi 4-0 ini menurut gue tulis di Twitter itu ya, gue bilang ini dalam tanda kutip sempurna. Taktik nggak jalan, attitude nggak jelas, kolektivitas tim ini sangat-sangat buruk, jelek, dan ini mempengaruhi kondisi mental, sangat-sangat turun ya di dasar.
Dan menurut gue di babak pertama, ketika babak pertama selesai, match ini sudah selesai. Di babak kedua, Erik ten Hag berusaha untuk melakukan pergantian taktikal, mengganti 3 pemain sekaligus, Fred, Lisandro, dan juga Luke Shaw. Malacia dimainkan, McTominay dimainkan, Varane dimasukkan. Permainan di awal nampak lebih bagus, bola lebih bisa mengalir, langsung mendapat beberapa momentum ya, 2 diantaranya dari Cristiano Ronaldo, tapi ketika Brentford melakukan serangan balik, transisi dari menyerang ke bertahan Manchester United ini buruk sehingga berkali-kali menimbulkan momentum serangan yang cukup berbahaya bagi Brentford. Kemudian Elanga masuk menggantikan Sancho. Jadon Sancho ini juga menurut gue terlalu sering melakukan aksi individu. Gue tidak menyalahkan Jadon Sancho-nya, tapi gue melihat begini. Kenapa Jadon Sancho banyak melakukan aksi individu yang di preseason katakanlah jarang terlihat. Kalau menurut gue kenapa? Karena taktiknya nggak jalan. Aliran bola tidak mengalir ya, macet. Build up-nya pun juga demikian sehingga dia harus bekerja keras dengan melakukan aksi individu untuk menembus pertahanan Brentford yang ketika dia dijaga 2 atau bahkan 3 orang ya, dia tidak bisa berbuat banyak. Setelahnya, menurut gua ya, ketika menyerang Manchester United ini perlahan lebih rapi, 1-2 sentuhan, jarak lebih rapat. Ini tidak terjadi di babak pertama. Pemain di babak pertama nampak lebih sering kebingungan ya. Semakin mendekati pertandingan selesai, Manchester United kalau menurut gue ringan amatiran main lebih rapi ketika menyusun serangan. Tapi lagi-lagi transisi ke bertahan ini sangat mengkhawatirkan. Banyak serangan balik dari Brentford yang menurut gue kalau mereka lebih tenang atau mungkin kondisi fisik mereka lebih bagus, bisa lebih menimbulkan momentum yang berbahaya bagi gawang David De Gea. Dan ya akhirnya selesai pertandingan 4-0. Catatan gue, lini belakang Manchester United buruk dalam bertahan dan juga buruk dalam melakukan build up. Gue nggak tahu apakah pemain ini masih belum mengerti betul apa yang diingini oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag kalau gue ngeliat dari beberapa pertandingan terakhir, ingin Manchester United bermain rapi dari belakang ketika build up. Dari kiper ke pemain belakang atau bahkan ada pemain tengah yang jemput ya kan. Tapi ketika build up ini dihadapkan oleh pressing tinggi dari tim lawan, ini kesulitan. Ini gue lihat sudah terjadi ketika menghadapi Crystal Palace. Terlihat lebih jelas lagi ketika menghadapi Aston Villa. Dan masih belum ada solusinya sampai dengan pertandingan tadi menghadapi Brentford. Menghadapi Brighton juga demikian. Ini menurut gue harus segera diperbaiki oleh Erik ten Hag. Karena menurut gue ini 2 hal yang sangat penting. Pertahanan yang buruk ya, tadi ada beberapa gol yang menurut gue 2 gol kalau tidak salah itu betul-betul bagaimana lini belakang Manchester United tidak siap. Lisandro Martinez salah mengambil perhitungan di gol, gue lupa gol ketiga kalau tidak salah dari Brentford. Yang jelas dia ada andil di gol tersebut. Pemain belakang Manchester United banyak sekali andilnya di gol yang tercipta di gawang David De Gea. David De Gea pun juga demikian. Ada andil ketika mereka atau Manchester United ingin melakukan build up. Christian Eriksen pun juga demikian. Maksud gue begini, 2 hal yang penting. Pertahanan yang buruk, yang lemah. Lalu juga build up yang masih belum bisa ditemukan solusinya ketika menghadapi lawan yang bisa atau ya berani melakukan high press. Christian Eriksen nampak kebingungan. Kemarin ketika menghadapi Brighton, mungkin bola lebih mengalir lebih enak karena ketika kedudukan 2-0, Brighton tidak lagi melakukan high press yang lebih sering. Tapi ketika mereka sering melakukan high press seperti tadi Brentford ya, Christian Eriksen juga kesulitan ternyata. Nah ini harus dicari solusinya. Apakah mendatangkan pemain baru karena bursa masih belum ditutup ya, atau melakukan sesuatu, latihan, solusi harus ditemukan di Carrington sehingga implementasinya jelas. Pertandingan selanjutnya akan menghadapi Liverpool yang cukup baik, sangat baik bahkan ketika melakukan pressing. Gegen pressing itu sudah melekat dengan Liverpool. Mereka cukup rapi, cukup terstruktur, terorganisasi dengan bagus ketika melakukan pressing. Dan Manchester United, pemain tadi tuh nampak dalam tanda kutip kalau gue melihat tampak kaku ketika ingin membangun serangan lalu di high press. Mereka tetap berusaha tidak berani melakukan bola-bola direct jarak jauh. Menurut gue oke. Kalau tidak melakukan bola direct jarak jauh, lalu apa solusinya? Ketika tadi hanya mengandalkan seorang Christian Eriksen untuk build up, nggak jalan, justru langsung menghadapi gawang sendiri karena Christian Eriksen ketika menjemput bola juga cukup jauh
ke dalam menjemputnya ya, bola tersebut, ingin melakukan build up. Dan ketika dikawal 1 atau 2 pemain, ya sudah. Ini sudah sering gue singgung di pertandingan melawan Brighton, di preview sebelum menghadapi Brentford, dan kejadian. Apakah ini salah Erik ten Hag? Gue belum bisa menyebut demikian ya. Apakah dia butuh waktu? Ya, dia butuh waktu karena dia harus memperbaiki, dia yang bertanggung jawab juga. Kalau dengan kekalahan ini lalu gue atau teman-teman mungkin akan mengharapkan gue mengatakan Erik ten Hag out ya. Gue masih dalam komitmen gue ya, bahwasanya ini memang butuh proses yang panjang. Terlihat sekali ada sistem taktik yang tidak jalan tadi ya. Apakah memang pemain tidak mengerti atau memang Erik ten Hag ada di luar dugaan ya. Apapun itu menurut gue harus ditemukan solusinya. Ini masih baru pertandingan kedua. Belum bisa menggambarkan secara keseluruhan akhir musim nanti akan seperti apa. Kalau seandainya tidak ditemukan solusinya ya akan sangat sulit sih menurut gue ya. Karena gue juga paham Manchester United butuh proses, seperti dikatakan Ralf Rangnick. Erik ten Hag pun juga mengatakan demikian, tim ini butuh proses. Tapi jangan lupa, klub sebesar Manchester United juga butuh hasil. Maksud gue hasil bukan berarti kita harus menang trofi, tidak. Tapi tentu saja Manchester United setelah 10-15 pertandingan berada di peringkat ke-10, berada di peringkat ke-12 atau 15, ini akan sulit untuk diterima oleh manajemen, akan lebih sulit juga diterima oleh fans ya, sebagian besar fans. Menurut gue ringan amatiran seperti itu. Jadi sekali lagi, Erik ten Hag harus segera menemukan solusinya. Para pemain juga tadi menurut gue, attitude-nya itu juga menjadi catatan besar. Karakter setelah ketinggalan 2-0, nampak seperti sudah selesai pertandingan itu. Dan betul mereka tidak bermain dengan karakter di atas lapangan. Oke, taktik tidak jalan, tapi menurut gue mereka harus bisa lebih berani, lebih Spartan melakukan aksi individu, melakukan pressing. Tadi nyaris tidak terlihat pressing tinggi dari Manchester United. Pemain seperti malas bergerak. Ini menurut gue juga merupakan masalah problem yang harus diselesaikan oleh Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya. Pertandingan selanjutnya akan menghadapi Liverpool, pertandingan yang menurut gue akan sangat berat. 2 pertandingan Manchester United di awal musim ini sudah kebobolan 6 gol. Baru menciptakan 1 gol. 1 gol itu pun juga tercipta karena gol bunuh diri lawan. Jadi menurut gue kondisinya masih sangat berantakan. Bagaimana menurut teman-teman pertandingan tadi? Gue yakin pasti banyak kekecewaan. Cuman catatan gue ya, tolong kita jaga bersama channel Football United ini. Kalau komen tolong yang sopan. Gue tahu pasti kesel, pasti kecewa. Cuman ya gue sekali lagi mengajak teman-teman ya supaya kita jaga bersama lah channel Football United ini, channel ringan amatiran yang ya sopan amatiran ala kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, yang sopan ya. Terima kasih.